John C. Maxwell berkata, pemimpin hebat itu adalah dia yang dapat melayani yang terbaik dan yang memberi nilai tambah bagi orang lain. Mengapa saya wajib melayani? Kok Pak Gembala kok ada kata wajib sih? Loh, ini bukan kata saya, yang ngomong kata wajib ini siapa tadi? Yesus. Yohanes 13 tadi, kamu pun wajib. Harus. Bukan pilihan, harus. Ya. Kenapa kok saya wajib melayani? Katakan bersama, saya wajib melayani. Pertama, karena Yesus sudah jadi contohku. Betul tidak? Yesus teladanku. Ya, ikutin dong. Yesus yang punya langit, bumi, dan segala isinya, pencipta semuanya, berupa seorang hamba, melayani, kok kenapa saya enggak? Waduh, sombongnya selang. Ya. Yang kedua, kenapa saya wajib melayani? Karena saya adalah hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 38, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Hei, ini Maria salah ngomong atau ngigo ya? Kalau hari ini orang bilang hamba Tuhan itu biasanya apa, saudaraku? Orang yang keluaran sekolah pendeta, sekolah teologia, sekolah Alkitab. Oh ya, bolehlah disebut hamba Tuhan. Orang yang disebut hamba Tuhan hari ini adalah orang yang sudah ditabiskan oleh sebuah gereja dengan gelar tertentu. Pendeta, penginjil, gembala. Nah, ini hamba Tuhan. Atau oleh sinode. Ah, inilah hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan bagi Tuhan itu bukan soal gelar, title, jabatan manusia. Bukan. Tetapi, saudara, hamba Tuhan itu bicara hati yang taat pada Tuhan. Yang nurut sama Tuhan. Hamba Tuhan ini bicara mengenai gaya hidup kepengikutan. Hamba Tuhan ini bicara mengenai kepribadian. Seorang yang merendahkan diri, yang ngikut mau Tuhannya. Itulah hamba Tuhan. Jadi kalau ada orang memang sudah ditabiskan jadi hamba Tuhan oleh organisasi, oleh sinode, oleh gereja, organisasi. Tapi kok kelakuannya kayak hantu, memalukan sekali, saudaraku. Apa kata neraka, saudaraku, ya, bukan apa kata dunia, saudara. Hari ini kebenarannya, dengar. Setiap kita, saya dan saudara, sekolah Alkitab, enggak sekolah Alkitab, enggak jebolan sekolah teologi. Tapi kita punya hati yang mencintai Tuhan, nurut sama Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan sesungguhnya. Jadi kenapa saya wajib melayani? Karena saya hamba Tuhan. Loh ya, kalau saya hamba Tuhan nggak melayani, ya apa? Nggak cocok disebut hamba. Tapi disebut apa? Tuhan. Yesus berkata, kalau kamu tahu hal ini, berbahagialah kamu. One day kamu akan jadi Tuhan memang. Tapi untuk jadi Tuhan, jadi apa? Hamba dulu. One day memang kamu akan terkemuka. Kamu akan jadi besar, tapi layani dulu. Ini rahasianya, saudara. Mengapa saya wajib melayani? Yang ketiga, karena melayani itu adalah ucapan syukur. Saya bersyukur Tuhan, saya sudah menerima anugerah keselamatan. Siapa di sini yang sudah selamat karena anugerah Yesus Kristus? Semua, bukan? Loh ya, kalau saudara sudah nerima anugerah keselamatan, mbok ya terima kasih sama Tuhan. Bukan hanya bilang, terima kasih. Bukan hanya bilang begitu sama Tuhan. Cara ngungkapin terima kasihnya dengan apa? Melayani. Nah, itu dia. Cara kita bilang Tuhan terima kasih aku udah selamat adalah dengan iya. Ngaku selamat, yakin selamat, tapi kok nggak melayani. Saya curiga. Ini belum selamat.
Orang yang sudah selamat, semangat melayani. Biarlah rohnya menyala-nyala. Layani Tuhan, bukan melempem. Bersemangat menyala-nyala melayani. Jadi kalau ada orang yang maunya dilayani terus, kira-kira cocoknya apa ya? Cocoknya apa kita bilang tentang orang itu? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Yuk, kita aktif semuanya melayani karena Tuhan sudah selamatkan kita. Yang keempat, saya wajib melayani kenapa? Karena dia udah kasih saya potensi. Potensinya udah kasih, talenta, karunia, bakat, kecerdasan, keterampilan, kemampuan sudah dikasih. Ada yang bisa jahit, ada yang bisa masak, ada yang bisa nyetir, ada yang bisa IT, ya kan? Ada yang bisa musik. Semua potensi sudah dikasih Tuhan sama kita. Yuk, jangan sembunyikan kayak si penerima talenta 1 itu. Sembunyikan di dalam tanah. Saudara harus jalankan talenta semuanya. Ya. Karena kalau saudara nggak jalankan talentanya, Yesus datang, Yesus minta pertanggungjawaban. Jangan sampai ada di antara kita yang Tuhan bilang, hai kamu hamba yang malas, hamba yang jahat. Jangan, saudaraku. Biarlah kita dipuji, hai hamba yang baik dan setia. Kembangkan semua potensi yang Tuhan udah kasih. Melayani orang dengan potensi yang sudah Tuhan berikan pada saudara. Yang kelima, mengapa saya wajib melayani? Mengapa? Ya, dengan saya melayani, saudara, saya sebetulnya sedang menyatakan Allah yang adalah kasih itu kepada sesama manusia. Bagaimana orang tahu Allah mengasihi dia? Yaitu ketika saya melayani dia. Ketika Roni melayani dia. Ketika Aileen melayani dia. Maka dia tahu ada Allah yang mengasihi dia. Betul tidak? Ketika kita melayani, kita sedang menyatakan karya kasih Allah di kayu salib. Penebusan Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan bagi orang lain. Kita review ya. Mengapa saya wajib melayani? 1. Yesus teladan kita. Saya adalah hamba Tuhan. Syukur karena saya sudah menerima anugerah keselamatan. Potensi yang sudah Dia berikan. Menyatakan kasih dan karya Allah bagi dunia. Gimana saudara? Siap melayani?